Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kenalin, nama saya Zahratul Ula. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Jadi ini merupakan podcast pertama saya, yang dimana ini merupakan salah satu tugas dari kuliah pengabdian masyarakat berbasis media sosial dari rumah. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan karakter sejak dini pada generasi milenial. Jadi kita mulai dari pendidikan karakter ya teman-teman. Apa sih pendidikan karakter itu? Ada yang tahu? Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik, diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu arti pendidikan karakter? Jadi, sekarang kita bahas tentang anak usia dini ya. Teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu pengertian dari anak usia dini? Ya, anak usia dini adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak yang belum genap berusia 6 tahun. Kira-kira penting gak sih pendidikan karakter sejak dini pada generasi milenial? Pendidikan adalah salah satu bekal yang sangat penting. Dunia butuh orang-orang yang berpendidikan agar dapat membangun negeri. Selain itu, karakter pun sangat diutamakan. Karena orang-orang saat ini tidak hanya melihat betapa tingginya pendidikan ataupun gelar yang telah ia raih, melainkan juga pada karakter dari pribadi setiap orang. Pada saat ini, Indonesia sudah masuk dalam era globalisasi, di mana salah satunya ditandai dengan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang begitu pesat. Hal ini membawa pengaruh positif maupun pengaruh negatif bagi yang menerimanya. Pengaruh positif globalisasi terhadap perubahan tata nilai dan sikap menyebabkan adanya pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional. Sedangkan pengaruh negatif globalisasi terhadap masyarakat adalah masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi. Maju membuat mereka tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas, di mana kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan sesamanya. Oleh sebab itu, dalam menyiapkan generasi milenial zaman now terhadap pengaruh globalisasi yang saat ini sedang berlangsung, pentingnya dalam sekolah ditanamkan pendidikan karakter bagi para pelajarnya sehingga dapat bersaing dan tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar. Pendidikan karakter merupakan aspek yang sangat penting bagi generasi penerus. Menurut saya, seorang individu tidak cukup hanya diberi bekal pembelajaran dalam hal intelektual belaka, tetapi juga harus dibeli dalam segi moral dan spiritualnya. Seharusnya pendidikan karakter harus beriringan dengan perkembangan intelektualnya yang dalam hal ini harus dimulai sejak dini, khususnya di lembaga pendidikan. Apalagi jika pendidikan karakter dibentuk pada masa Golden Age, di mana masa Golden Age adalah masa emas pada anak-anak di awal kehidupannya, yaitu pada usia 0 sampai 5 tahun. Fase ini sangat penting diperhatikan oleh orang tua, karena pada fase ini pertumbuhan anak sangat pesat sehingga kita sebagai orang tua ataupun pengasuh anak bisa membentuk karakter pada usia ini karena 80% otak anak bekerja pada masa ini. Oleh sebab itu, orang tua harus bisa mengoptimalkan proses tumbuh kembang anak pada masa Golden Age. Nah,
Dari paparan tersebut sangat jelas ya teman-teman, kalau pendidikan karakter sejak dini sangat penting bagi anak, apalagi di era milenial sekarang ini. Bagaimana sih cara membentuk karakter anak sejak dini di era milenial seperti sekarang? Nah, ada beberapa cara nih yang harus teman-teman dan bunda-bunda di rumah tahu. Yang pertama, kita bisa menyekolahkan anak pada lembaga pendidikan yang mengutamakan atau menerapkan pendidikan karakter. Apalagi sekolah-sekolah PAUD atau RA di Kota Langsa sudah banyak loh menerapkan pendidikan pilar-pilar karakter dan bekerja sama dengan IHF atau Indonesia Heritage Foundation. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir lagi dengan pendidikan karakter anak pada generasi milenial ini. Yang kedua, teman-teman atau bunda-bunda bisa membentuk karakter anak dengan sendirinya di rumah melalui permainan tradisional anak. Permainan tradisional atau juga disebut permainan rakyat merupakan sebuah kegiatan rekreatif yang tidak hanya bertujuan untuk menghibur diri, tetapi juga sebagai alat untuk memelihara hubungan sosial. Melalui dolanan tradisional akan melatih anak untuk mengembangkan gagasan, minat utama, rasa memiliki, karena pembelajaran dilakukan dengan suasana yang menyenangkan atau tidak menakutkan. Permainan anak sebenarnya memudahkan para guru untuk mengamati pembelajaran maupun bakat. Sebenarnya bermain adalah unsur yang penting untuk perkembangan anak, baik fisik, emosi, mental, intelektual, kekreatifan, dan sosial. Permainan tradisional anak jika digali lebih dalam ternyata penuh nilai-nilai dan pesan-pesan kearifan lokal atau local wisdom yang luhur. Sangat disayangkan apabila generasi sekarang, terutama generasi yang hidup di era milenial, tidak mengenal dan menghayati nilai-nilai yang terdapat dari permainan-permainan tradisional anak di Indonesia. Melalui permainan tradisional, anak-anak diperkenalkan dengan berbagai macam keterampilan dan kecakapan serta menjadi sarana sosialisasi untuk anak-anak. Nah, jadi demikian podcast dari saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya kecakapan bahasa dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga podcast ini bermanfaat ya bagi teman-teman, bunda-bunda, dan kalian yang sudah mendengarkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.